Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Para jamaah, para santri, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kajian rutin kita dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghaya wa Taqrib yang kita laksanakan setiap hari Selasa siang jam 1, jam 13 dan juga hari Jumat dengan jam yang sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa melaksanakan kajian-kajian kita ini dan selalu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab ini tentang Kitabus Shalah, yang pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang waktu sholat zuhur. Hari ini kita akan membahas tentang waktu sholat selanjutnya, yaitu sholat asar. Sholat zuhur waktunya adalah ketika matahari, awal waktunya adalah ketika matahari telah tergelincir ya ke arah barat. Wa awal waqtiha zawal syams. Wa akhiruhu idza sara willu kulli syai' mithlahu ba'da willi zawal. Dan akhir dari waktu salat zuhur adalah ketika bayangan sesuatu itu sama sepertinya ditambah dengan bayangan zawal atau ditambah dengan wilul istiwa, bayangan istiwa. Yaqul al-mu'allif rahimahullah wal 'asru wa awwal waqtiha az-ziyadatu 'ala willil mithli wa akhiru fil ikhtiyar ila willil mithlain wa fil jawazi ila ghurubis syams. Wal 'asru, dan salat asar, waktu yang kedua adalah salat asar. Dan salat asar ini disebut salat asar limu'asaratiha ay limuqarabatiha waqtal ghurub, karena kedekatannya dengan waktu tenggelamnya
matahari. Kenapa disebut asar? Karena kedekatannya dengan sholat maghrib atau waktu tenggelamnya matahari. Wa awwalu waqtiha, dan permulaan waktunya sholat asar, az-ziyadatu ala dhillil mithli, bertambahnya ya bayangan atas bertambahnya suatu benda ala dhillil mithli, atas bayangan yang sama, atas bayangan yang sama. Arti itu berarti apa? Bayangan yang sama, bayangan suatu benda sama dengan bayangannya ditambah dengan dhillil istiwa. Itu awalul waqt, dan awalul waqtnya ini disebut dengan waktu fadilah. Ya. Waktu yang pertama ini disebut dengan waktu fadilah. Permulaan waktu ini disebut dengan waktu fadilah. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar, ya, fil ikhtiyar, pada waktu ikhtiar, ila widil mithlain, pada bayangan yang sama, dua terhadap bayangan dua benda yang sama. Apa istilahnya itu? Dua kali lipatnya, dua kalinya dari suatu bayangan. Kalau misalnya kalau bayangannya itu bendanya 1 meter, berarti 2 kali, berarti berapa? 2 meter. Ya. Wilil mithlain. Itu akhirnya waktu ikhtiar, maksudnya itu bukan akhirnya waktu asar. Ya. Jadi akhir dari waktu ikhtiar itu ya waktu asar, tapi waktu ikhtiar pada waktu asar itu adalah ketika bayangan itu 2 kalinya, ya, 2 kali suatu bayangan. Ya. Wa fil jawaz, dan dalam waktu jawaz ila ghurubi syamsi, sampai mendekatnya tenggelamnya matahari. Karena waktu asar itu ada 7 waktu, ya. Waktu asar itu ada 7 waktu. Tadi yang pertama tadi adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu ya di awal waktu itu. Kemudian waktu ikhtiar itu dari setelah waktu fadilah sampai bayangan bendanya itu 2 kali lipatnya, ya, dari bayangan bendanya. Itu waktu ikhtiar itu berakhir. Apa disebut waktu ikhtiar kemarin itu? Waktu ikhtiar itu adalah di mana seorang itu bisa melaksanakan sholat itu secara sempurna. Jadi waktu asar secara ikhtiar berarti bisa melaksanakan waktu sholat asar itu 4 rakaat secara sempurna. Itu namanya waktu ikhtiar. Ya, di dalam waktunya. Tapi setelah waktu fadilah. Itu namanya waktu ikhtiar. Nah, dan inilah yang disebut dengan tadi apa?
pernyataan Al-Qadhi Abu Syuja' wa akhiru fil ikhtiyar ila willil mithlain. Itu kan berarti waktu asar sudah habis, bukan? Kemudian yang ketiga ada disebut dengan waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz ada dua untuk asar itu, ada yang bila karoha, ada yang ma'a karoha. Ya. Di kapan waktu jawaz bila karoha itu? Jadi boleh melaksanakan sholat asar sampai akhir waktunya, ya. Tapi akhirnya ini belum habis secara total, ya, belum habis, dan tidak makruh mengakhirkan sholat sampai di sini, ya, tidak makruh. Yaitu dari bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya, ya, 2 kali lipatnya dari suatu bayangan dari suatu benda sampai waktu isfirar. Jadi min masiri dhillil mithlain ila al-isfirar. Dari menjadinya bayangan 2 kali lipatnya, ya, bayangan benda, ya, sampai waktu isfirar. Apa isfirar itu? Waktu menguning, ya, waktu cahaya matahari sudah menguning di arah barat, ya. Jadi matahari itu sudah menguning di arah barat. Isfirar. Ya. Itu apabila seseorang sholat di waktu ini, maka tidak makruh, ya, tidak makruh. Namanya waktu jawaz bila karoha. Tapi tidak berdosa, ya. Dan yang keempat itu waktu jawaz ma'a karoha. Waktu jawaz ma'a karoha. Makruh sholat di waktu ini. Artinya waktu makruh sholat di waktu ini. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu secara sengaja mengakhirkan sholat asar sampai matahari itu menguning sinarnya, ya. Jadi mulai menguningnya sinar matahari itu sampai tenggelamnya matahari, ya. Sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau misalnya mengakhirkan sholat sampai dengan menguningnya sinar matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Ya. Ini makruh sholat di ya sampai mendekati juga, sampai dengan mendekati tenggelamnya matahari. Tapi dia masih bisa melaksanakan sholat itu secara sempurna. Tapi masih bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Paham ya? Jadi mulai dari isfirar asy-syams, menguningnya sinar matahari sampai mendekati terbenamnya matahari. Ya, sampai mendekati terbenamnya matahari. Jadi di sini pernyataan mu'allif wa fil jawaz ila ghurubi syams ini ada dua ini. Ada dua tafsir ini, ada dua perincian ini. Jadi ada jawaz bila karoha, ada jawaz ma'a karoha. Jadi kalau jawaz bila karoha itu dari waktu ikhtiar sampai isfirar asy-syams. Dari berakhirnya waktu ikhtiar itu sampai dengan menguningnya sinar matahari. Itu jawaz
bila karoha. Waktu jawaz bila karoha. Kalau mulai dari isfirat asyams, dari menguningnya sinar matahari itu sampai menjelang tenggelamnya matahari, ini sudah makruh. Namanya jawaz ma'akaroha. Sudah makruh sholat di waktu ini. Nah, dan yang kelima itu waktu hurmah. Waktu hurmah itu gimana? Tadi itu apabila dia mengakhirkan waktu sholat asar itu sampai dia hanya bisa melaksanakan sebagian sholat asar pada waktunya dan sebagian yang lain itu dikerjakan sudah habis waktunya, sudah masuk waktu asar. Misalnya sholat ketika waktu ini sholat asar 1 rakaat, setelah 1 rakaat Allahu Akbar, masuk ke rakaat kedua sudah habis waktunya, sudah masuk ke waktu maghrib. Nah, ini namanya waktu hurmah. Ya. Ini haram hukumnya sudah. Tapi ini kata para ulama, kalau misalnya dia sudah melaksanakan waktu sholat zuhur itu 1 rakaat, ya 1 rakaat lebih dari 1 rakaat, ya maka itu husibat adaan, ya husibat adaan. Tapi tetap dia berdosa, ya statusnya sholatnya dia itu sah, ya tapi dihitung adaan, tapi dia berdosa. Karena berdosa karena dia mengakhirkannya tanpa uzur, ya sampai habis waktunya. Ya, inilah yang dimaksud dalam hadis, dalam ayat itu, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun di sini maksudnya yang mengakhirkan sholatnya sampai waktunya habis. Ya, bukan lupa kalau dia lagi sholat sehingga ketika dia sholat pikirannya kemana-mana. Ya, nggak masuk dalam ayat ini. Karena sebagian orang menganggap bahwa orang yang sholat kemudian dalam sholatnya itu pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk lah ya. Pikirannya kemana-mana sholat, tapi pikirannya ada di kamarnya, pikirannya ada di rumahnya, ya. Pikirannya ada di kampus, mana-mana, ya. Bayangannya macam-macam. Nah ini nggak masuk di dalam ayat wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Tapi itu tidak khusyuk, ya, orang seperti itu tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu tidak membuatnya berdosa, tapi mengurangi pahala, ya, mengurangi pahala sholatnya. Ini tidak berdosa, ini mengurangi pahalanya. Tapi kalau mengakhirkan sholatnya dengan sengaja sampai habis waktunya, nah ini yang berdosa. Ya, inilah yang maksud yang fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun tadi. Jadi ini disebut dengan waktu hurmah. Kemudian sholat asar juga punya waktu uzur. Waktu uzur itu apa? Ya, seperti zuhur itu, asar ini kan bisa dijamak dengan zuhur bagi seorang musafir, maka waktu uzurnya sholat asar adalah waktu zuhur. Ya. Karena asalnya dikerjakan di waktu zuhur, dijamak takdim, waktu uzur. Jadi boleh baginya itu mendahulukan sholat asar ini di waktu zuhur. Namanya waktu zuhur. Karena safar. Kemudian yang ketujuh waktu darurah.
Yang ketujuh namanya waktu darurah. Ya, sama pengertiannya waktu darurah dengan sholat zuhur kemarin. Ya. Nah, dengan hilangnya mane, hilangnya penghalang, ya. Misalnya apa? Haid, junun, misalnya ya, atau sales. Ya. Waqad baqiya minal waqt qadra takbirah. Masih ada waktu baginya kira-kira 1 takbiratul ihram. Itu hanya waktu darurah. Jadi ini waktu asar. Ya, waktu asar itu berarti ada berapa? Ada 7. Pertama waktu fadilah, kedua waktu ikhtiyar, ketiga waktu jawaz bila karaha, kemudian waktu jawaz ma'a karaha, kemudian waktu hurmah, waktu udzur, dan waktu darurah. Ya, 7 waktu. Yaqul mu'allif rahimahullah wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi Yang ketiga adalah maghrib. Wal maghribu dan salat maghrib. Kenapa disebut salat maghrib? Li fi'liha waqtal ghurub. Ya, li fi'liha waqtal ghurub, karena dikerjakan waktu tenggelamnya matahari. Ya. Karena dikerjakannya pada waktu tenggelamnya matahari. Karena akan disebut dengan al-maghrib, ya, salat maghrib. Wa waqtuha wahidun. Dan waktunya wahidun itu 1. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu tenggelamnya matahari secara total. Tenggelamnya matahari, maksudnya secara total. Bulatannya itu yang sudah tenggelam, urus asy-syams, ya. Tenggelamnya bulatan matahari, ya. Tenggelamnya matahari secara total. Jadi kalau dan ini berarti berakhirnya waktu asar, ya, berakhirnya waktu asar. Jadi kalau misalnya matahari itu masih ada sedikit yang nampak di ufuk itu, matahari itu masih ada yang nampak sedikit saja, misalnya 1 cm ya, di ufuk sana itu masih kelihatan. Berarti itu belum masuk waktu maghrib. Kalau sudah bulatannya sudah tidak ada, tenggelam sudah semuanya, ya, tenggelam di ufuk barat sana, tenggelam, ya, maka waktu maghrib sudah masuk. Makanya di sini waktunya adalah ghurubus syams. Kemudian wa bi miqdari ma, dan dengan ukuran masa. Ukuran masa atau waktu, yu'adzinu, yang adzan siapa seseorang, wa yatawaddau, dan wudu atau tayamum, ya, bagi yang tidak bisa wudu, wa yasturul aurata, dan menutup aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa yuqimus salata, dan qomat, ya, melakukan qomat, iqamah, yuqimus salat, wa yusalli 5 rakaat, dan melakukan qomat untuk sholat, untuk melaksanakan sholat.
wa yusalli 5 raka'atin, dan sholat 5 rakaat. Jadi di sini menurut Al-Qadhi Abu Syuja', beliau ini mengambil satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i bahwa kadar waktu sholat maghrib itu, ya, kadarnya dari tenggelamnya matahari itu, dari masuknya waktu maghrib sampai berakhirnya itu, menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i itu kadarnya adalah jika seseorang itu azan, wudu, menutup aurat, melakukan iqamah, sholat 5 waktu, 5 rakaat, maka ini berarti habis waktu. Ya. Menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan pendapat ini dalam mazhab itu termasuk pendapat yang dhaif. Ya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, qaul jadid Imam Syafi'i. Pendapatnya adalah qaulnya Imam Syafi'i yang jadid. Tapi bukan berarti bahwa waktu Isya sudah masuk, gitu ya. Jadi kadar waktu ini berarti waktu maghrib sudah berakhir, tapi tidak berarti bahwa waktu Isya sudah masuk, katanya begitu. Ya. Tapi kadar waktu maghrib itu sekadar waktu yang tadi disebutkan, yaitu waktu ketika seorang itu azan, wudu, menutup aurat, melaksanakan iqamah, dan sholat 5 rakaat. Itu berarti waktu maghrib sudah berakhir. Ya. Tapi tidak berarti bahwa waktu Isya sudah masuk. Ini pendapat Imam Syafi'i atau mengacu pada qaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah, dan ini oleh para ulama yang ahli tarjih, ya. Menurut ulama ahli tarjih, siapa ulama ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i itu? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Nawawi, ya, di antaranya. Ya. Bahwa pendapat Imam Syafi'i yang ini, qaul jadidnya Imam Syafi'i ini, dianggap pendapatnya itu dhaif. Dan mereka, para ulama ahli tarjih, merojehkan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya. Merojehkan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Apa qaul qadim Imam Syafi'i itu? Waktu maghrib itu berakhir sampai yaghib asy-syafaqul ahmar. Ya. Sampai tenggelamnya mega merah. Ya. Sampai tenggelamnya mega merah. Dan pendapat ini juga yang diambil oleh guru kita, Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harawi. Ya. Jadi yang diambil oleh guru kita pendapat atau qaul qadimnya Imam Syafi'i. Karena pendapat ini, qaul qadim inilah yang sesuai dengan hadis yang sabit, ya, yang sahih. Karena Rasulullah SAW bersabda, waktu sholatil maghribi
ma lam yaghib asy-syafaqu. Ya. Waktu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaqu. Waktu salat maghrib itu selagi belum tenggelam mega merah. Jadi kalau mega merah belum tenggelam, berarti waktu maghrib masih ada. Ya, waktu maghrib masih ada. Berarti ukurannya berakhirnya waktu maghrib itu jika mega merah sudah tenggelam. Sekarang tadi waktu maghrib tadi itu kan permulaannya adalah waktu masuk waktu maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari secara total. Dan itu bisa kita lihat langsung ketika kita berada di daerah terbuka, seperti di pantai misalnya itu ya, daerah terbuka yang tidak ada penghalangnya, tidak dihalangi oleh gunung, tidak dihalangi oleh hutan, ya kan? Di tempat lapang terbuka begitu kita bisa melihat tenggelamnya matahari. Apa istilah itu? Nah, sunset. Ya. Kalau terbit apa? Sunrise. Ini sunset. Nah, biasanya kan orang-orang yang senang pemandangan indah itu menikmati ya sunset. Nah, itu kan di tempat yang terbuka gitu ya. Nah, matahari ketika mau tenggelam itu luar biasa. Kalau di Jember di mana di sini ada enggak di Jember? Di Jember kayaknya gimana di Jember? Soalnya Jember belum pernah ini. Di Puger mungkin ada mungkin itu. Di Tanjung mana Puger itu? Kobong-kobong itu yang biasa dipakai untuk ru'yah. Hah? Di Puger, di Puger. Apa kobong-kobong itu apa namanya? Biasanya sering dipakai untuk tempat ru'yatul hilal di sana. Ya, tapi tidak pernah berhasil. Jadi tidak pernah berhasil ru'yatul hilal di daerah Puger sana. Akhirnya dipindah lokasinya ke Situbondo. Nah, kalau di Situbondo di mana? Di tempat ru'yah itu Situbondo. Tanjung Kobong. Apa namanya dia? Ya itulah pokoknya ya. Saya tidak pernah ke sana masalah. Jadi kalau kita melihat matahari secara langsung itu bisa tenggelam di daerah terbuka itu, kita bisa melihat langsung tenggelamnya matahari. Itu kan kelihatan ya. Sekarang bagaimana apabila kita itu di daerah yang tidak tenggelamnya matahari terhalang oleh gunung atau hutan. Gimana kita bisa mengetahui bahwa matahari sudah tenggelam total? Oh, dia jam tangan. Jam tangan itu belum nggak bisa menjadi dalil. Ya, jam tangan tidak bisa menjadi dalil. Ya, karena jam tangan itu bisa saja baterainya itu lemah, ya akhirnya lambat. Kadang itu bisa kecepatan, bisa itu jam tangan. Ya, maka kata para ulama, caranya gimana? Lihat cahayanya, ya, cahaya matahari yang mancar di atas gunung itu, atau di atas hutan itu. Ya, jika cahaya menguning itu ya,
Jadi kalau misalnya cahaya matahari itu sudah tidak kelihatan ya dari atas gunung atau dari atas hutan itu. Kalau kita melihat di atas hutan itu, ya, kalau kita melihat ke arah hutan sana, kan ada cahaya matahari yang memancar itu. Kalau sudah tidak ada cahaya itu, di atas gunung juga kita sudah tidak melihat cahaya itu, berarti matahari sudah tenggelam dan diikuti oleh kegelapan dari arah timur, ya, diikuti oleh kegelapan dari arah timur. Ya, kalau sudah matahari dari arah timur sudah ada gelap dari arah timur, berarti matahari sudah tenggelam. Jadi berarti permulaan waktu maghrib itu mulai tenggelamnya matahari secara total itu sampai berakhirnya apa? Tenggelamnya mega merah. Nah, untuk waktu maghrib ini juga ada beberapa waktu. Ya. Ada disebut juga maghrib itu punya waktu fadilah juga. Itu waktu fadilah itu di awal waktu, kemudian waktu maghrib juga punya waktu ikhtiar. Kemudian punya waktu jawaz, ya. Jadi kalau waktu ikhtiar itu ya mulai dari ya setelah habis waktu awal, waktu fadilah, ya. Afwan di sini ya. Al-Maghrib itu waktu fadilah dan waktu ikhtiar itu awal waktu. Ini bedanya di sini. Waktu fadilah dan waktu ikhtiar itu awal waktu. Dan waktu jawaz itu sampai tenggelamnya mega merah. Maksudnya menjelang tenggelamnya mega merah. Itu waktu jawaz. Jadi selagi mega merah itu belum tenggelam. Kemudian waktu uzur itu ya waktu isya. Karena waktu maghrib bisa dijamak dengan isya. Ini bagi seorang musafir, waktu maghrib itu waktu uzurnya adalah waktu isya-nya boleh diakhirkan sampai isya, dijamak takhir. Dan terakhir waktu darurah. Ya, waktu darurah itu sama pengertiannya jika penghalangnya sudah hilang ya dan masih ada waktu kira-kira satu takbiratul ihram. Kemudian ada waktu hurmah. Nah, waktu hurmah itu bagi yang mengakhirkan sholat maghrib ini, waktu maghrib dengan sengaja tanpa uzur, ya, di mana ia itu hanya mendapati sebagian ya dari sholat maghrib pada waktunya dan sisanya dikerjakan di luar waktunya. Nah, itu tadi itu ya waktu tidak sempurna ya sholat menangi mendapati maghrib itu hanya 1 rakaat, sementara 3 rakaatnya sudah masuk waktu isya, ini masuk waktu hurmah haram.
Kemudian wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Wal isya' dan waktu salat isya' atau wal isya' dan salat isya'. Wal isya' dan salat isya'. Kenapa disebut salat isya'? Li fi'liha fi waqti dhalam. Li fi'liha fi waqti dhalam. Karena dikerjakan pada waktu gelap, ya, waktu kegelapan. Wa awwal waqtiha, dan permulaan waktunya waktu salat isya itu idza ghaba asy-syafaqul ahmar, jika tenggelam mega merah, ya, jika tenggelam mega merah, ya, atau tenggelamnya mega merah. Wa akhiru fil ikhtiyar, dan akhirnya waktu isya fil ikhtiyar, pada waktu ikhtiyar, ila thuluthil laili, sampai thuluth itu sepertiga, ya, sepertiga malam, sampai sepertiga malam. Wa fil jawaz, dan dalam waktu jawaz, ila tulu'il fajri tsani, sampai tenggelamnya fajar yang kedua. Tenggelamnya fajar kedua itu berarti fajar terbit, afwan. Tulu apa tulu? Terbit, ya. Sampai terbitnya fajar yang kedua. Apa fajar yang kedua? Shadiq. Fajar shadiq. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu seperti apa? Fajar kadzib itu sinar yang terlihat di arah timur, ya, bentuknya amudi, ini vertikal, ya, bentuknya vertikal, ya, dan itu tidak lama, ya, setelah itu menghilang lagi. Itu fajar kadzib. Kadzib itu artinya bohong, hoax, ya, fajar hoax, fajar kadzib. Fajar shadiq, shadiq itu ya jujur, benar. Itu sinar yang terlihat di ufuk sebelah timur sana, yang bentuknya horizontal. Kemudian diikuti oleh cahaya, ya, yang cahaya ini kemudian menyebar, gitu, ya. Cahaya ini kemudian menyebar. Kalau fajar kadzib itu yaqtubul zulm, ya, diikuti dengan kegelapan, itu gelap lagi. Setelah ada sinar lagi gelap lagi. Kalau fajar shadiq, setelahnya itu kemudian terang, terus sampai terang sampai terbit matahari. Jadi waktu isya itu punya waktu fadilah juga, ya. Di waktu isya itu punya waktu fadilah. Kan waktu fadilahnya itu bahwa awalul waqt, jadi di awal waktu. Itu waktu fadilah. Kemudian yang kedua waktu ikhtiyar. Ya, waktu ikhtiyar itu
dimulai dari akhir waktu fadilah sampai sepertiga malam. Jadi, makanya wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Jadi, waktu ikhtiar itu berakhir sampai sepertiga malam. Kemudian juga dia punya waktu uzur, bahwa waktu maghrib liman yajma', yaitu waktu maghrib bagi yang menjamak. Seorang musafir yang menjamak, berarti waktu uzur sholat isya baginya adalah waktu maghrib. Maksudnya isya itu bisa dimajukan di waktu maghrib. Uzur. Kemudian waktu hurmah. Waktu hurmah ini bagi yang mengakhirkan sholat isya sampai menjelang terbitnya fajar shadiq. Sekiranya apa? Di mana dia hanya mendapatkan satu rakaat atau sebagian ya, juz'an, ya. Satu rakaat atau boleh kurang, satu rakaat atau kurang dari 2 rakaat, ya, 1 rakaat. Juz'an pokoknya ya, juz'an daripada sholat isya, ya. Sementara sisanya sudah masuk waktu subuh. Nah, ini waktu apa namanya tadi? Waktu hurmah. Artinya dia berdosa dalam keadaan seperti ini. Kemudian waktu darurah. Waktu darurah. Darurah tadi itu ya sama. Ketika hilangnya mani dan masih ada waktu kira-kira 1 takbiratul ihram. Kemudian ada juga namanya waktu karoha. Waktu karoha bagi untuk sholat isya ini yaitu qala bihi ba'd asy-syafi'iyyah wa huwa alladhi yusalli al-isya baina al-fajrain. Orang yang melakukan sholat isya di antara 2 fajar. Fajar kadzib dan fajar shadiq. Antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Ini apa? Makruh. Ya, waktu karoha, makruh. Meskipun dia bisa menyelesaikan sholat isya secara sempurna. Tapi kalau dikerjakan di antara 2 waktu ini, 2 fajar ini, fajar kadzib dan fajar shadiq, kata sebagian ulama itu termasuk hukumnya makruh. Nah, kemudian was-subhu. Was-subhu ay al-fajr. Ya. Subuh itu disebut juga dengan fajar. Salat subuh juga disebut dengan salat fajar. Punya 2 nama, salat subuh atau salat fajar. Makanya salat sunnah fajar maksudnya salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat sunnah fajar itu adalah nama lain dari salat sunnah qabliyah subuh. Kenapa disebut salat subuh? Karena dikerjakan awalan nahar. Ya, di awal siang. Awal siang itu ya ketika matahari terbit. Fajar fani ya. Wa awwalu waqtiha
dan awal waktunya, awal waktu salat subuh, tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya, akhir dari salat subuh bil ikhtiyar, pada waktu ikhtiar, ilal isfar, ya, ilal isfar, isfar ya, bukan asfar, ilal isfar. Isfar itu apa? Al-idha'ah, sampai sinar terang, sampai terang, sampai sinarnya menjadi terang, matahari itu menjadi terang. Nah, apa ya? Sinar matahari, sinar, ya, sinar sebelum matahari terbit itu kan terang, ya, ada sinar terang, itu namanya isfar, idha'ah. Bukan sinarnya matahari. Sinar menjelang matahari terbit, gitu ya. Ya, sinar subuh lah ya. Wa fil jawaz ila tulu'isy syamsi, dan waktu jawaz sampai dengan terbitnya matahari. Terbitnya matahari maksudnya adalah terbitnya sebagian matahari. Jadi bedanya antara maghrib dan subuh, kalau maghrib itu matahari itu harus tenggelam secara total, baru waktu maghrib itu telah masuk, dianggap telah masuk waktu maghrib. Tapi kalau waktu berakhirnya waktu subuh, ya, ketika terbit maksudnya, ketika terbit tidak harus matahari terbit secara total, meskipun sebagian bulatan matahari itu sudah kelihatan, sudah terbit, sudah kelihatan, maka berarti sudah habis waktu subuh. Sudah habis waktu subuh. Kemudian ada berapa ini? Sudah mau habis. Ada faedah ya. Perkara penting harus diperhatikan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita agar supaya kita itu menyegerakan tidur setelah sholat Isya. Sholat Isya. Bukan setelah sholat subuh. Kalaupun ada pun setelah sholat subuh itu makruh. Ya, makruh tidur setelah sholat subuh. Ya. Makruh tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat maghrib itu juga makruh. Ya, tidur setelah sholat maghrib itu makruh. Setelah sholat subuh juga makruh. Dan ini sesuai dengan kesehatan ya, Pak. Teori kesehatan. Kalau tidur setelah sholat maghrib katanya imun kita berkurang. Ya. Setelah sholat asar juga gitu, makruh. Jadi kita dianjurkan setelah sholat Isya itu sunnahnya
setelah sholat Isya itu kita langsung tidur. Nggak usah ngaji orang gitu. Wa alla nashghala waqtana bima la khaira fihi, dan tidak menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada unsur kebaikannya. Kalau ada unsur kebaikannya, ngaji. Kalau itu, ya. Agar supaya apa, kita itu setelah sholat Isya itu dianjurkan segera tidur agar bisa tahajud, ya, agar bisa bangun malam, ya, agar bisa bangun malam. Ya kalau setelah Isya itu ada taklim, ya itu dianjurkan, itu taklim, itu ya, itu taklim. Ya. Tapi kan taklim udah sampai malam, jam berapa? Jam 9 sudah selesai. Ya, maksimal setengah 10. Ya. Setelah itu langsung tidur ya. Nah, kalau tidak lapar. Ya, ini mungkin untuk pelajaran kita pada kesempatan ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas, atau pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat wajib sholat. Insya Allah. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Saya kira sudah jelas ya, tidak perlu pertanyaan. Tidak ada pertanyaan kan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke. Atau ditanyakan setelah saya tutup aja. Ya. Sudah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat biasa. La ilaha La Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum, dan maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.